Oke, lanjut. Masih kita bicara tentang efek fotolistik. Ini efek fotolistriknya harus konsepnya udah pada kuat ya, udah pada oke nih. Oke, ini salah satu contoh soal konsep nih. Ini soal ujian nasional tahun 2012. Ingat nih efek fotolistriknya Om Albert Einstein. Nah, ini salah satu percobaan yang membuktikan bahwa yang namanya cahaya itu betul dianggap sebagai partikel, atau yang namanya cahaya itu apa namanya, terdiri dari partikel-partikel yang membawa masing-masing energi yang disebutnya partikelnya itu adalah foton kan ya. Artinya yang namanya cahaya itu selama merambat dia membawa paket-paket energi dalam sebuah foton atau dalam beberapa foton. Perhatikan pernyataan berikut. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik. Yuk kita cek. Nomor 1. Pada peristiwa efek fotolistrik dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya terdiri dari paket-paket energi. Oke. Nah, inilah yang membuktikan bahwa yang namanya cahaya itu terdiri dari paket-paket energi yang kita sebut dalam paket-paket energinya itu terbawa atau dibawa oleh partikel yang dinamakan foton. Jadi yang namanya cahaya itu bukan lagi sebagai gelombang, tapi sebagai partikel yang masing-masing membawa paket-paket energi. Oke, berarti satu betul. Nomor 2. Pada peristiwa efek fotolistrik dapat membuktikan bahwa cahaya dianggap sebagai gelombang. Oh, ya salah. Inilah justru yang namanya efek fotolistrik itu membuktikan bahwa teorinya kuantum Max Planck yang mengatakan bahwa cahaya itu dianggap sebagai partikel gitu kan ya, bukan dianggap sebagai gelombang. Jadi ini pada peristiwa efek fotolistrik harusnya membuktikan bahwa cahaya itu dianggap sebagai partikel, bukan sebagai gelombang. Berarti 2 salah. Oh ya sudah, foya-foya, kamu yang ada 2-nya salah. Tuh, berarti nomor A salah karena ada 2-nya. Nomor D salah karena ada 2-nya. Nomor E juga salah karena ada 2-nya. Oke, berarti tinggal B dan C itu tinggal foya-foya. Nomor 3. Energi elektron yang keluar dari permukaan logam bergantung pada frekuensi. Betul atau salah? Yo, hati-hati nih, ntar ada jebakan-jebakannya nih. Yang namanya energi elektron yang keluar dari permukaan logam itu betul bergantung pada frekuensi. Artinya apa nih? Syarat terjadinya efek fotolistrik kemarin itu apa yo? Syaratnya betul. Yang pertama, frekuensi foton atau frekuensi cahaya yang ditembakkan atau yang dipancarkan ke permukaan logamnya harus lebih besar dari frekuensi ambangnya. Makin gede frekuensinya, maka energi kinetik elektron yang keluar dari permukaan logamnya juga ntar makin gede. Atau yang kedua kemarin energi foton ya, atau energi cahaya yang dipancarkannya harus besar juga daripada energi ambang atau fungsi kerja si logam. Tapi kalau misalkan ditanya panjang gelombang, panjang gelombang cahaya yang dipancarkan harus lebih kecil dari panjang gelombang bahannya atau logamnya. Nah ini hati-hati nih. Ada antar jebakan yang namanya intensitas. Kalau intensitas itu tidak mempengaruhi apa? Terjadinya atau tidak terjadinya efek fotolistrik. Jadi yang mempengaruhi cuma frekuensi cahayanya. Nah, intensitas berpengaruh kapan? Ketika sudah terjadi efek fotolistrik. Jadi kalau misalkan sudah terjadi efek fotolistrik, terus diperbesar intensitasnya, itu hanya berpengaruh terhadap jumlah elektron yang keluar dari permukaan logamnya. Jadi kalau intensitasnya diperbesar tapi frekuensinya masih kecil dari frekuensi ambang, tetap tidak akan terjadi efek fotolistrik. Jadi intensitas tidak mempengaruhi terjadinya efek fotolistrik. Berarti 3 benar. Oh ya sudah, berarti jawabannya yang mana? Yang B. Kenapa nomor 4 salah Om? Kita cek yuk. Pada peristiwa efek fotolistrik terjadi sekitar daerah inframerah, tidak selamanya. Artinya mau daerah inframerah, ultraviolet, misalkan sinar alfa, sinar gamma, sinar apapun lah ya. Itu terjadi efek fotolistrik. Yang penting tadi apa syaratnya? Ya ini frekuensinya lebih besar dari frekuensi ambangnya. Kalau misalkan infrared ini lebih besar dari frekuensi ambang logam tertentu, ya boleh, berarti terjadi efek fotolistrik. Jadi tidak selamanya daerah peristiwa terjadi efek fotolistrik itu di inframerah. Oke, jadi ini syarat berlakunya atau syarat terjadinya efek fotolistrik. Oke, jangan sampai keliru lagi. Oke, karena ini ada jebakannya di sana. Ntar ada beberapa soal yang pakai intensitas. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Bye bye.